Bayangkan, ada satu perempuan yang kesuciannya tidak dibela manusia, tapi dibela langsung oleh langit ayat turun. Nama dipulihkan, dan fitnah satu kota runtuh seketika. Dia bukan sekadar istri Nabi, dia saksi wahyu dari dekat, guru yang mengoreksi para tokoh besar, dan orang yang menampung hembusan napas terakhir Rasulullah di antara dada dan lehernya. Namun sebelum dunia mengenalnya sebagai ibunda kaum beriman, ada satu momen kecil yang memicu badai. Sebuah kalung yang jatuh di gurun, lalu sebuah bisik-bisik yang hampir merobek rumah kenabian dari dalam. Pertanyaannya, bagaimana seorang gadis yang tumbuh dalam cinta dan ilmu bisa diuji dengan penghinaan paling kejam dan justru keluar sebagai warisan paling hidup dalam sejarah Islam? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin, ya robbal alamin. Di masa ketika Mekah tenggelam dalam gelapnya jahiliyah, ada satu rumah yang cahayanya tidak pernah padam. Di kota tempat berhala disembah dan kehormatan perempuan sering direndahkan, rumah itu berdiri tenang, seperti lentera kecil yang menolak padam di terpa angin zaman. Itulah rumah Abu Bakar, sebuah tempat di mana kalimat tauhid telah hidup bahkan sebelum Islam diterima luas oleh manusia. Di sanalah pada tahun keempat kenabian lahir seorang bayi perempuan yang kelak mengubah wajah sejarah Islam. Ia diberi nama Aisyah, yang berarti kehidupan. Nama itu bukan sekadar sebutan, melainkan doa yang diam-diam disematkan langit. Aisyah lahir bukan di tengah kebingungan iman, tetapi di pelukan keyakinan yang telah mapan. Tidak seperti kebanyakan sahabat yang pernah merasakan kelamnya menyembah berhala, Aisyah adalah generasi yang murni. Matanya terbuka pertama kali pada dunia saat ayahnya telah bersujud kepada Allah. Telinganya menangkap suara bukan dari mantra dukun atau syair pemuja berhala, melainkan lantunan ayat suci yang dibacakan dengan penuh ketundukan. Di kemudian hari, Aisyah akan berkata dengan sederhana, namun dalam maknanya, bahwa ia tidak pernah mengetahui kedua orang tuanya memeluk agama selain Islam. Rumah Abu Bakar bukan sekadar tempat berlindung dari panas Mekah, rumah itu adalah madrasah pertama Islam. Karena kedekatannya dengan Rasulullah, hampir tidak ada hari yang berlalu tanpa kehadiran Nabi di sana. Pagi dan petang, wajah mulia itu datang membawa wahyu, membawa tuntunan, membawa cahaya. Aisyah kecil tumbuh di bawah beyang-beyang dua sosok besar sekaligus, seorang ayah yang paling jujur di antara manusia, dan seorang nabi yang paling mulia di antara seluruh makhluk. Sejak usia dini, kecerdasan Aisyah terasa berbeda. Ingatannya tajam, pengamatannya dalam. Saat anak-anak seusianya larut dalam permainan tanpa makna, Aisyah menyerap setiap kejadian seperti tanah kering menyerap hujan. Ia melihat peristiwa besar terjadi di sekelilingnya dan tanpa sadar menyimpannya ropet-ropet di dalam hati. Bahkan ayat-ayat yang berat dan menakutkan tentang hari pembalasan dan kehancuran kaum durhaka pernah turun di hadapannya dan melekat kuat dalam ingatannya yang masih belia. Ia adalah bunga yang tumbuh langsung di taman tauhid, tanpa tersentuh debu kesyirikan. Lingkungannya membentuk jiwanya dengan cara yang halus namun mendalam. Setiap perbincangan, setiap bisikan, setiap langkah yang ia lihat perlahan merajut kepribadian yang kokoh. Tanpa disadari, ia sedang dipersiapkan untuk memikul amanah besar yang tidak akan sanggup ditanggung oleh hati yang rapuh. Di langit, namanya telah disebut-sebut, bahkan sebelum ia memahami arti hidup sepenuhnya. Takdirnya bukan dirajut oleh perhitungan manusia, melainkan oleh kehendak Allah. Dan sementara Aisyah tumbuh sebagai anak kecil di sudut Mekah, sebuah perjalanan besar sedang disiapkan untuknya. Perjalanan yang akan membawanya dari rumah sederhana ini menuju pusat peristiwa paling menentukan dalam sejarah umat. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan kesucian, namun akan diuji dengan badai yang tak terbayangkan. Aisyah tumbuh di rumah yang setiap sudutnya menyimpan gema wahyu. Hari-harinya tidak dipenuhi cerita dongeng atau mitos para leluhur, melainkan kisah tentang keesaan Allah, tentang amanah kenabian, dan tentang hari akhir. Ia belum memahami semuanya, tetapi jiwanya merekam setiap kata seperti tanah yang setia menyimpan benih. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal, melainkan ruang pendidikan yang hidup. Tempat Al-Quran turun bukan sebagai teori, tetapi sebagai peristiwa yang disaksikan langsung. Di usia yang sangat belia, Aisyah telah melihat bagaimana langit seakan berbicara kepada bumi. Suatu hari, saat ia bermain di sekitar rumah, ayat-ayat Allah turun dengan suara yang berat dan mengguncang hati. Itu bukan ayat tentang kelembutan atau kabar gembira,
melainkan peringatan tentang hari kiamat yang dahsyat dan pahit. Surah Al-Qamar ayat 46 turun, dan tanpa disuruh, tanpa dihafalkan secara resmi, ayat itu melekat di ingatan Aisyah. Ia belum paham maknanya, tetapi ia tahu satu hal. Kata-kata itu bukan kata biasa. Keistimewaan Aisyah bukan hanya pada daya ingatnya, tetapi pada caranya menyerap ilmu. Ia tidak sekadar menghafal, ia menyimpan. Ayat-ayat itu ia jaga dalam hatinya bertahun-tahun, hingga kelak ketika dewasa, maknanya terbuka satu persatu, seperti pintu yang lama terkunci. Apa yang ia simpan di masa kecilnya menjadi cahaya penuntun di masa dewasanya. Inilah fondasi kecerdasannya. Bukan kecerdasan instan, melainkan kecerdasan yang matang oleh waktu. Setiap kunjungan Rasulullah ke rumah Abu Bakar adalah pelajaran hidup bagi Aisyah. Ia melihat bagaimana Nabi berbicara dengan ayahnya, bagaimana beliau bersikap lembut, tegas, dan penuh kebijaksanaan. Tanpa sadar, Aisyah belajar langsung dari sumbernya. Ia menyaksikan bagaimana wahyu membentuk akhlak, bukan sekadar hukum. Semua itu tertanam dalam jiwanya jauh sebelum ia dikenal sebagai seorang perawi hadis. Berbeda dengan anak-anak Mekah lainnya, dunia Aisyah tidak dipenuhi ketakutan pada berhala atau ritual-ritual kosong. Dunianya adalah dunia tauhid yang tenang. Ia tidak mengenal rasa bimbang dalam beriman, karena keyakinan itu sudah menjadi udara yang ia hirup sejak kecil. Inilah yang membuat pandangannya kelak begitu jernih. Ia tidak membawa beban masa lalu yang gelap, tidak membawa sisu sesak keyakinan lama. Ia tumbuh sebagai generasi yang bersih. Namun, kesucian dan kecerdasan itu bukanlah hadiah tanpa konsekuensi. Setiap keistimewaan selalu dibarengi amanah. Allah tidak sedang membesarkan seorang anak biasa. Aisyah sedang dipersiapkan untuk menjadi saksi, penjaga, dan penyampai. Setiap ayat yang ia dengar, setiap peristiwa yang ia lihat, adalah bekal untuk masa depan yang jauh lebih berat dari masa kanak-kanaknya. Di saat Aisyah masih bermain dan tertawa, takdirnya telah ditulis di langit. Ia belum tahu bahwa ingatan kecilnya kelak akan menjadi rujukan umat. Ia belum tahu bahwa apa yang ia lihat hari ini akan menjadi sumber ilmu bagi jutaan manusia setelahnya. Namun, langit sudah tahu, dan perlahan, tanpa suara, Allah sedang membentuk seorang gadis kecil menjadi penjaga wahyu, yang kelak akan menghafal bukan hanya ayat-ayat langit, tetapi juga denyut kehidupan seorang rasul. Di suatu malam yang hening, ketika dunia terlelap dan langit seakan lebih dekat ke bumi, sebuah pesan dari alam gaib turun membawa ketetapan. Dalam tidurnya, Muhammad melihat Jibril datang membawa kain sutra hijau dari surga. Kain itu dibuka perlahan, dan di dalamnya tampak wajah seorang gadis yang masih belia. Jibril berkata dengan tenang namun pasti, "Wahai Muhammad, inilah istrimu di dunia dan akhirat." Nabi terbangun dengan dada bergetar. Ia tahu, mimpi seorang nabi bukanlah bunga tidur, melainkan bagian dari wahyu. Namun kelembutan Rasulullah tidak pernah meninggalkan kehati-hatian. Beliau tidak tergesa menafsirkan, tidak pula menyebarkan kabar itu. Di dalam hatinya, ia berserah. Jika ini benar datang dari Allah, maka Allah pula yang akan membuka jalannya. Mimpi itu tidak datang sekali, melainkan 3 kali, seakan langit menegaskan pesan yang sama. Sebuah takdir sedang mengetuk pintu dunia, menunggu waktu yang tepat untuk dibukakan. Sementara itu, Aisyah masih menjalani hari-harinya sebagai seorang anak di rumah ayahnya. Ia belum tahu bahwa namanya telah disebut di langit, bahwa masa depannya telah disandingkan dengan manusia paling mulia. Ia masih bermain, tertawa, dan belajar dalam lingkaran tauhid yang hangat. Namun roda takdir bergerak perlahan mendekat, tanpa suara, tanpa tanda yang bisa ia pahami. Setelah wafatnya Khadijah, rumah Nabi diliputi kesedihan yang dalam. Kekosongan itu terasa, bukan karena hilangnya peran seorang istri semata, tetapi karena berakhirnya satu fase perjuangan yang panjang. Melihat kesunyian itu, seorang perempuan bijak bernama Khawlah binti Hakim memberanikan diri menjadi perantara. Ia tidak datang membawa paksaan, melainkan membuka percakapan dengan adab dan kebijaksanaan. Khawlah mendatangi rumah Abu Bakar dan istrinya Ummu Ruman. Dengan kata-kata yang lembut, ia menyampaikan kabar bahwa Rasulullah mengutusnya untuk meminang Aisyah. Mendengar itu, Abu Bakar terdiam, bukan karena ragu pada kemuliaan Nabi, melainkan karena rasa hormat dan cinta yang mendalam. Di benaknya terlintas satu pertanyaan. Bukankah ia telah mengangkat persaudaraan dengan Rasulullah
Dan apakah pantas seorang saudara menikahi putri saudaranya sendiri? Keraguan itu bukan penolakan, melainkan kehati-hatian seorang sahabat sejati. Paulah pun kembali menyampaikan pertanyaan itu kepada Nabi. Jawaban Rasulullah datang menenangkan, sejuk seperti embun di pagi hari. Sampaikan kepadanya, engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan kitabnya, namun putrimu halal bagiku. Kalimat itu meruntuhkan seluruh keraguan. Abu Bakar tersenyum, bukan dengan kebanggaan duniawi, tetapi dengan rasa syukur yang dalam. Tidak ada kehormatan yang lebih besar bagi Abu Bakar selain menyerahkan putri tercintanya kepada Rasulullah. Ia tahu, ini bukan sekadar pernikahan, melainkan amanah besar dari Allah. Dengan lapang dada, ia membuka pintu takdir yang telah lama ditetapkan di langit. Dari rumah sederhana itu, sebuah ikatan suci mulai dirajut, bukan oleh tangan manusia semata, tetapi oleh kehendak ilahi. Aisyah belum memahami apa yang sedang dipersiapkan untuknya, namun di balik keceriaan masa kecilnya, sebuah pintu besar telah terbuka. Pintu yang akan membawanya keluar dari dunia kanak-kanak menuju panggung sejarah. Takdir telah berbicara, dan kini dunia tinggal menunggu saatnya untuk menyusul. Di tengah masyarakat Arab jahiliyah, waktu bukan sekadar hitungan hari, tetapi penuh dengan takhayul. Ada bulan yang dianggap membawa keberuntungan, ada pula yang dipercaya sebagai pertanda sial. Salah satunya adalah bulan Syawal. Orang-orang Mekah meyakini Syawal sebagai bulan buruk untuk pernikahan, bulan di mana rumah tangga akan rapuh dan keberkahan menjauh. Keyakinan itu diwariskan turun-temurun tanpa pernah dipertanyakan. Namun Islam datang bukan untuk berkompromi dengan mitos, melainkan untuk merobohkannya. Justru di bulan Syawal itulah Rasulullah memilih untuk memuliakan Aisyah. Akad nikah mereka berlangsung pada Syawal tahun ke-10 kenabian, sebuah keputusan yang secara dayam-dayum menampar keyakinan jahiliyah yang telah berakar lama. Seolah-olah Islam sedang berkata bahwa keberkahan tidak terikat waktu, tidak bergantung pada mitos, melainkan pada ketaatan kepada Allah. Dengan satu peristiwa sederhana, sebuah tradisi kosong diluruskan. Akad itu berlangsung tanpa kemegahan. Tidak ada pesta besar, tidak ada areka-rokan yang membanggakan dunia. Mahar yang disepakati adalah 400 dirham. Mahar yang wajar dan penuh kesederhanaan. Ikatan suci pun terjalin antara Nabi akhir zaman dan putri sahabat terdekatnya. Namun yang paling mencolok dari pernikahan ini bukanlah akadnya, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Rasulullah tidak serta-merta membawa Aisyah ke rumahnya. Setelah akad, Aisyah tetap tinggal di rumah ayahnya. Ia tetap menjalani masa kecilnya, tetap bermain, tetap belajar, dan tetap tumbuh secara alami. Tidak ada paksaan untuk segera memikul peran besar sebagai istri. Nabi, disinilah terlihat kebijaksanaan dan kelembutan Rasulullah. Cinta beliau bukan cinta yang tergesa, melainkan cinta yang memberi ruang. Aisyah masih seorang anak yang dunia batinnya sedang berkembang. Rasulullah memahami bahwa pernikahan bukan hanya soal ikatan hukum, tetapi kesiapan jiwa dan raga. Dengan sabar beliau menunggu waktu yang tepat. Akad telah mengikat, tetapi kehidupan bersama ditunda demi kematangan Aisyah. Ini bukan penundaan tanpa makna, melainkan persiapan panjang yang penuh kasih. Di mata masyarakat, pernikahan ini mungkin tampak biasa, namun bagi sejarah, inilah pondasi dari hubungan yang kelak menjadi salah satu sumber ilmu terbesar dalam Islam. Masa jeda ini memberi Aisyah waktu untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman. Ia tetap berada di bawah bimbingan ayah dan ibunya, tetap menyerap ilmu dan akhlak, tanpa tekanan peran yang belum waktunya ia pikul. Sementara itu, situasi di Mekah semakin menegangkan. Tekanan terhadap kaum muslimin terus meningkat. Ancaman, boikot, dan rencana-rencana jahat mulai terdengar semakin jelas. Aisyah belum sepenuhnya menyadari bahwa dunia di luar rumahnya sedang memanas. Namun ketenangan masa kecilnya perlahan dikepung oleh bayang-bayang perubahan besar. Akad di bulan Syawal itu bukan hanya membantah takhayul, tetapi juga menjadi isyarat awal bahwa kehidupan Aisyah tidak akan berjalan biasa. Ia telah terikat dengan seorang rasul, dan hidup bersama seorang rasul berarti bersiap menghadapi badai. Untuk saat ini, ia masih berada di rumah ayahnya dalam pelukan rasa aman. Namun waktu sedang bergerak cepat, dan tak lama lagi, ujian yang jauh lebih berat akan mengetuk pintu kehidupannya. Syawal telah mencatat satu peristiwa penting, bukan tentang mitos yang runtuh, tetapi tentang cinta yang dibangun dengan kesabaran. Dan di balik ketenangan itu,
Sejarah sedang menarik napas panjang, bersiap menghembuskan perubahan besar ke arah hidup Aisyah binti Abu Bakar. Malam itu, Mekah tidak benar-benar tidur. Di balik pintu-pintu yang tertutup, bisik rencana pembunuhan beredar dari satu rumah ke rumah lain. Kaum Quraisy telah sepakat bahwa cahaya itu harus dipadamkan. Perintah hijrah pun turun, dan waktu berubah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Di rumah Abu Bakar, sejarah bergerak cepat, dan Aisyah menyaksikannya dengan mata seorang anak yang sedang belajar tentang arti pengorbanan. Abu Bakar mengumpulkan seluruh harta yang tersisa. Tidak banyak, namun itulah hasil jerih payah bertahun-tahun. Koin-koin itu diletakkan di hadapan keluarga, lalu disiapkan untuk perjalanan paling berbahaya yang pernah ia tempuh. Aisyah melihat ayahnya bergerak tanpa ragu. Tidak ada tangisan, tidak ada keluhan, hanya keteguhan yang sunyi. Di wajah Abu Bakar, ia melihat keyakinan yang tidak goyah meski nyawa menjadi taruhannya. Ketika malam semakin pekat, Rasulullah dan Abu Bakar bersiap meninggalkan Mekah. Aisyah berdiri mematung, menatap dua sosok yang paling ia cintai melangkah ke dalam kegelapan. Tidak ada pelukan panjang, tidak ada kata-kata dramatis. Yang ada hanyalah salam singkat dan keyakinan bahwa Allah sedang memimpin langkah mereka. Malam itu, Aisyah belajar bahwa iman sejati seringkali menuntut perpisahan. Tak lama kemudian, kakeknya yang telah tua dan buta, Abu Quhafah, datang dengan hati gelisah. Ia meraba-raba ruangan dan bertanya dengan nada getir, apakah Abu Bakar telah pergi membawa seluruh hartanya, meninggalkan keluarga tanpa bekal? Pertanyaan itu menusuk. Namun Aisyah dan kakaknya, Asma, bergerak cepat. Mereka mengumpulkan bata-bata kecil, membungkusnya dengan kain, lalu meletakkannya di tempat harta biasa disimpan. Ketika sang kakek merabanya, ia mengira itu tumpukan uang, dan hatinya pun tenang. Di balik kecerdikan itu, ada luka yang tidak terucap. Aisyah memahami bahwa kebohongan kecil ini bukan untuk menipu, melainkan untuk menjaga hati seorang ayah yang renta. Malam itu, ia belajar bahwa pengorbanan tidak selalu tampak heroik. Kadang ia hadir dalam bentuk diam, kecerdasan, dan menahan perasaan demi kebaikan yang lebih besar. Sementara itu, Rasulullah dan Abu Bakar menembus gelap menuju Gua Thur. Mekah yang mereka tinggalkan bukan hanya kampung halaman, tetapi juga kenangan, keluarga, dan rasa aman. Di rumah, Aisyah menunggu dengan cemas. Setiap suara di luar membuat jantungnya berdegup. Ia tahu, jika rencana Quraisy gagal menemukan Nabi, maka keluarga mereka bisa menjadi sasaran. Malam hijrah itu menjadi garis pemisah dalam hidup Aisyah. Masa kecil yang aman mulai bergeser ke arah kedewasaan yang menuntut keberanian. Ia menyadari bahwa menjadi bagian dari keluarga yang dekat dengan Rasulullah berarti hidup di tepi bahaya. Tidak ada jaminan keselamatan selain tawakal. Ketika fajar menyingsing, Mekah geger. Quraisy marah karena rencana mereka gagal. Rumah Abu Bakar didatangi, diancam. Bahkan Asma dipukul hingga antingnya terlepas. Aisyah melihat semua itu dan menyimpannya dalam ingatan. Ia melihat harga yang harus dibayar oleh orang-orang beriman. Dari malam hijrah itu, Aisyah tidak hanya menghafal peristiwa, ia menyerap makna bahwa iman menuntut keberanian, bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya kadang berarti melepaskan segalanya. Dan dari rumah yang kini terasa lebih sunyi, Aisyah melangkah satu langkah lebih dekat menuju takdir besar yang sedang menunggunya di Madinah. Perjalanan hijrah akhirnya berakhir di sebuah oase yang selama ini hanya didengar dalam doa. Pohon-pohon kurma tampak dari kejauhan, dan angin Madinah menyambut para pendatang dengan aroma tanah yang berbeda dari Mekah. Bagi Aisyah, kota ini adalah janji dan harapan. Namun Madinah tidak menyambut dengan karpet merah. Ia menyambut dengan ujian yang tak terduga, seolah ingin menguji seberapa kuat iman para tamu yang baru tiba. Udara Madinah lembab dan penuh rawa. Tubuh para muhajirin yang terbiasa dengan keringnya Mekah bereaksi keras. Satu persatu, mereka jatuh sakit. Demam tinggi menyerang, tubuh menggigil, dan tenaga menguap. Abu Bakar yang selama ini dikenal gagah dan tegar, kini terbaring lemah. Dalam demamnya, ia melantunkan syair tentang kematian. Seakan hidup dan mati berada sangat dekat. Aisyah menyaksikan itu dengan mata berkaca-kaca. Tidak hanya ayahnya yang sakit, Bilal, muazin Rasulullah, juga tersungkur oleh demam. Rindunya pada Mekah tumpah dalam rintihan lirih. Suaranya yang biasanya lantang mengumandangkan azan, kini hanya mampu mengeluh dalam panas tubuh yang menyiksa. Madinah,
Kota harapan itu tiba-tiba terasa seperti tempat yang dingin dan asing. Aisyah masih sangat muda, namun keadaan memaksanya dewasa lebih cepat. Ia menjadi perawat bagi ayahnya dan menyaksikan penderitaan sahibat-sahibat Rasulullah dari dekat. Ia melihat wajah-wajah pucat, tubuh-tubuh lemah, dan doa-doa yang tak putus. Hatinya perih, namun ia menahan diri. Di balik ketakutannya, ia belajar satu hal penting. Perjuangan tidak berhenti saat selamat dari kejaran musuh. Kadang ujian justru datang setelah kemenangan awal. Melihat kondisi ini, Aisyah berlari menemui Rasulullah. Dengan suara bergetar, ia menceritakan apa yang terjadi. Ia bukan sekadar melapor, tetapi mengadukan kegundahan hatinya. Rasulullah mendengarkan dengan penuh perhatian. Tanpa menunda, beliau menengadahkan tangan ke langit dan berdoa dengan kesungguhan yang dalam. Ia memohon agar cinta kepada Madinah ditanamkan di hati mereka dan agar wabah dipindahkan jauh dari kota ini. Doa itu menjadi titik balik. Perlahan, kondisi para sahabat membaik. Demam mulai surut dan tubuh-tubuh yang lemah kembali menemukan kekuatannya. Madinah yang semula terasa asing mulai menjadi rumah. Dari ujian ini, Aisyah menyaksikan bagaimana doa dapat mengubah suasana dan bagaimana kesabaran menghadirkan pertolongan. Hari-hari berlalu dan kehidupan di Madinah mulai menemukan ritmenya. Masjid dibangun, persaudaraan ditegakkan, dan komunitas baru tumbuh di atas fondasi iman. Aisyah mengamati semua itu dengan saksama. Setiap peristiwa ia simpan dalam ingatan, seperti potongan mozaik yang kelak membentuk gambaran utuh tentang kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Namun pengalaman sakit dan wabah itu meninggalkan jejak. Aisyah belajar bahwa hijrah bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga perpindahan jiwa. Dari kenyamanan menuju ketahanan, dari harapan menuju realitas. Madinah telah menguji mereka, dan mereka lulus dengan doa dan kesabaran. Di kota inilah Aisyah akan memasuki fase baru kehidupannya. Dari seorang anak yang menyaksikan peristiwa besar, ia perlahan bersiap menjadi bagian inti dari perjalanan kenabian. Dan Madinah, dengan segala ujian awalnya, akan menjadi panggung utama tempat takdir Aisyah berkembang menuju peran yang jauh lebih besar. Syawal kembali datang, namun kali ini membawa awal yang berbeda. Kehidupan rumah tangga itu akhirnya dimulai di Madinah. Bukan di istana, bukan pula di rumah yang lapang, melainkan di sebuah kamar kecil berdinding tanah liat yang menempel langsung pada Masjid Nabawi. Ruangan itu begitu sempit, hingga ketika Rasulullah salat malam, beliau harus menepuk kaki Aisyah yang sedang tidur agar bisa bersujud dengan leluasa. Di sanalah, dalam ruang yang nyaris tak menyisakan jarak, sebuah kisah besar tentang cinta dan ilmu mulai ditulis. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan. Tidak ada perabot mahal, tidak ada hidangan berlimpah. Hari-hari berlalu dengan kesederhanaan yang nyaris tak terbayangkan. Aisyah pernah menceritakan bahwa selama berbulan-bulan, mereka melihat bulan sabit muncul berkali-kali tanpa ada api yang menyala untuk memasak. Makanan mereka hanyalah kurma dan air. Namun di tengah keterbatasan itu, rumah kecil itu terasa hangat. Bukan karena api dapur, melainkan karena ketenangan hati. Aisyah masih membawa keceriaan masa mudanya ke dalam rumah tangga. Ia memiliki boneka-boneka kecil, sesuatu yang jarang ditemukan di rumah orang dewasa. Rasulullah tidak pernah memarahinya karena itu. Suatu hari, beliau melihat sebuah mainan berbentuk kuda dengan sayap. Dengan senyum lembut, beliau bertanya, "Apa itu?" Aisyah menjawab polos bahwa itu adalah kuda. Ketika ditanya tentang sayapnya, ia menjawab dengan kecerdasan yang mengundang tawa. Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Tawa itu adalah tanda cinta yang tulus, cinta yang tidak menghakimi. Hubungan mereka bukan hubungan yang kaku. Rasulullah tidak menempatkan dirinya sebagai sosok yang jauh dan tak tersentuh. Dalam sebuah perjalanan, beliau meminta rombongan berjalan lebih dulu. Di hamparan pasir yang luas, beliau menantang Aisyah berlari. Bayangkan pemandangan itu, seorang pemimpin umat, seorang nabi, berlari bersama istrinya di tengah gurun, tanpa saksi, tanpa protokol. Aisyah yang tubuhnya ringan memenangkan perlombaan itu. Ia tertawa lepas, dan Rasulullah tersenyum bahagia. Tahun-tahun berlalu, dan tubuh Aisyah mulai berubah. Dalam perjalanan lain, Rasulullah kembali mengajaknya berlomba. Kali ini, Aisyah kalah. Rasulullah menepuk bahunya sambil tersenyum dan berkata bahwa kemenangan ini untuk membalas kekalahan yang dulu. Di balik candaan sederhana itu, tersimpan pesan tentang kehangatan, kesetaraan, dan cinta yang tumbuh bersama waktu.
Namun rumah kecil itu bukan hanya tempat tawa. Di sanalah Aisyah belajar tentang akhlak, kesabaran, dan pengorbanan. Ia melihat bagaimana Rasulullah menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Ia menyaksikan bagaimana wahyu turun, bagaimana keputusan besar diambil, dan bagaimana Rasulullah tetap menjadi pribadi yang lembut di dalam rumahnya. Semua itu terekam jelas dalam ingatannya. Dalam kesempitan ruang, Aisyah menemukan keluasan makna. Ia memahami bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada banyaknya harta, tetapi pada hadirnya ketenangan. Rumah itu mungkin kecil di mata dunia, namun di sanalah separuh ajaran Islam kelak dilahirkan. Dari kamar sederhana itu, Aisyah akan menyampaikan ilmu, menyimpan kenangan, dan menjaga warisan kenabian. Di balik dinding tanah liat dan atap sederhana, cinta mereka tumbuh bukan sebagai kisah dongeng, tetapi sebagai teladan hidup. Sebuah cinta yang tidak memanjakan dunia, tetapi menguatkan jiwa. Dan dari rumah sekecil tanah itu, Aisyah sedang dipersiapkan untuk peran yang jauh lebih besar. Peran yang akan menuntut keberanian, kesabaran, dan keteguhan yang belum sepenuhnya ia bayangkan. Ketika genderang perang mulai terdengar di Madinah, suasana kota berubah drastis. Wajah-wajah yang biasanya tenang kini dipenuhi kewaspadaan. Tahun ketiga Hijriah membawa ujian besar bernama Uhud. Bagi sebagian orang, perang adalah urusan para lelaki di garis depan. Namun bagi Aisyah, perang adalah panggilan nurani. Ia tidak berdiri di balik dinding rumah menunggu kabar. Ia melangkah ke medan yang dipenuhi debu, darah, dan jerit kesakitan. Di pagi hari itu, Aisyah bersama para perempuan lain memanggul kirbat air di punggung. Beban itu berat, namun tekad mereka lebih berat. Mereka berjalan dan berlari di antara batu dan pasir, mendekati para prajurit yang kehausan dan terluka. Setiap tetes air yang dituangkan ke mulut para pejuang adalah perpanjangan dari doa. Aisyah bergerak cepat, tanpa ragu, seakan takut bukan lagi pilihan. Awalnya, kemenangan terasa dekat. Barisan musuh terdesak, namun sebuah kesalahan kecil mengubah segalanya. Para pemanah yang seharusnya bertahan di pos mereka turun dari bukit, tergoda harta rampasan. Celah terbuka, serangan balik datang seperti badai. Medan Uhud yang semula teratur berubah kacau. Jeritan menggema, debu menutup pandangan. Aisyah menyaksikan perubahan itu dengan jantung berdegup kencang. Di tengah kekacauan, kabar mengerikan menyebar. Rasulullah dikabarkan terbunuh. Kabar itu seperti petir yang memecah langit. Sebagian pasukan goyah. Namun Aisyah tidak berhenti. Ia terus berlari, terus memberi air, terus mencari dengan mata yang gelisah. Hingga akhirnya, ia melihat sosok yang ia cari. Rasulullah masih hidup, namun terluka parah. Wajah beliau berdarah, dan besi pelindung kepala menancap di pipinya. Aisyah mendekat bersama Fatimah. Air dituangkan untuk membersihkan luka, namun darah justru mengalir lebih deras. Di saat genting itu, kepanikan tidak mengambil alih. Mereka berpikir cepat. Air tidak menghentikan pendarahan, maka diambilnya tikar anyaman, dibakar hingga menjadi abu, lalu ditempelkan ke luka dengan hati-hati. Darah pun berhenti. Di detik itu, Aisyah belajar bahwa ketenangan adalah senjata, dan kecerdasan bisa menyelamatkan nyawa. Medan perang meninggalkan luka yang dalam. Banyak sahabat gugur, termasuk Hamzah, paman Rasulullah. Malam itu, Madinah bermandikan duka. Aisyah kembali ke rumah dengan tubuh lelah dan hati yang berat. Ia melihat Rasulullah sholat sambil duduk karena luka-lukanya. Setiap gerakan beliau memantulkan rasa sakit yang nyata. Aisyah menatap punggung itu dalam diam, menyadari bahwa menjadi istri seorang Rasul berarti berbagi beban yang tak ringan. Uhud mengubah Aisyah. Masa remajanya yang penuh tawa mulai berjarak dengan kenyataan pahit. Ia tidak lagi hanya istri yang menyimpan kenangan manis, tetapi pendamping yang menyaksikan darah dan pengorbanan. Di hatinya tumbuh janji sunyi untuk menjadi penguat, bukan beban, peneduh, bukan penambah luka. Dari Uhud, Aisyah belajar bahwa iman diuji di saat paling tidak adil. Kemenangan bisa berbalik menjadi kehilangan dalam sekejap. Namun ia juga belajar bahwa di tengah kekacauan, Allah menanam pelajaran berharga. Keberanian perempuan di medan perang, ketenangan di saat krisis, dan cinta yang tidak lari dari penderitaan. Debu Uhud akhirnya mengendap, tetapi bekasnya tinggal di jiwa Aisyah. Ia pulang membawa pemahaman baru tentang arti perjuangan, dan dari pengalaman itulah langkahnya melangkah ke fase yang lebih berat. Karena badai yang sesungguhnya belum usai, ujian berikutnya tidak datang dari pedang musuh,
melainkan dari lisan manusia. Perjalanan pulang dari Bani Mustalik seharusnya menjadi penutup yang tenang setelah sebuah ekspedisi. Rombongan bergerak perlahan melintasi padang pasir. Berhenti ketika malam turun untuk beristirahat. Pada satu perhentian, Aisyah turun dari tandu untanya untuk memenuhi hajat. Saat kembali, ia meraba lehernya dan mendapati kalung manik-maniknya terputus. Kalung itu tidak mahal, tetapi memiliki nilai pribadi. Tanpa berpikir panjang, ia kembali ke tempat semula untuk mencarinya. Waktu bergerak tanpa menunggu. Ketika Aisyah kembali ke perkemahan, dadanya seketika terasa kosong. Rombongan telah berangkat. Para pengangkat tandu tidak menyadari ketidakhadirannya. Tubuh Aisyah yang ringan membuat tandu kosong terasa sama beratnya. Di tengah lautan pasir yang sunyi dan berbahaya, Aisyah memilih satu sikap. Tenang, ia membungkus dirinya dengan jilbab, duduk, dan berkata dalam hati bahwa mereka pasti akan kembali menjemputnya. Kepercayaan itu membuatnya terlelap di atas pasir. Beberapa waktu kemudian, seorang sahabat bernama Syafwan bin Mu'attal datang menyisir barang-barang yang tertinggal. Ia melihat sosok yang tertidur dan segera mengenalinya. Ia mengucap istirja dan suara itu membangunkan Aisyah. Tanpa sepatah kata pun, Aisyah menutup wajahnya. Syafwan mendekatkan untanya, membiarkan Aisyah naik sendiri, lalu menuntun hewan itu dari kejauhan. Tidak ada percakapan, tidak ada pandangan berlebih, hanya adab yang dijaga di tengah panas dan sunyi. Ketika mereka menyusul rombongan pada waktu istirahat siang, pemandangan itu dilihat banyak mata. Di antara mata-mata itu, ada hati yang gelap. Abdullah bin Ubay melihat peluang untuk menyulut api. Kalimat beracun pun dilontarkan, menyiratkan tuduhan keji. Fitnah itu menyebar cepat, lebih cepat dari angin gurun. Lidah-lidah berbisik, sebagian tanpa niat jahat, sebagian dengan tujuan merusak. Aisyah tidak mengetahui apapun. Setibanya di Madinah, ia jatuh sakit. Demam melemahkan tubuhnya, dan ia terbaring lama. Yang ia rasakan hanyalah perubahan sikap suaminya. Biasanya, setiap sakit disambut perhatian penuh. Kini, kunjungan terasa singkat dan formal. Pertanyaan sekadar menanyakan keadaan, tanpa kehangatan yang biasa. Aisyah bingung, namun tidak menuduh. Ia mengira ini hanya kelelahan atau urusan umat yang menumpuk. Hari-hari berlalu, dan fitnah tumbuh liar di luar kamar. Kota berguncang oleh bisik-bisik, sementara Aisyah berjuang melawan sakit tanpa tahu namanya sedang dipertaruhkan. Ia merasakan jarak yang menyakitkan, jarak yang tidak bisa ia jelaskan. Akhirnya, ia meminta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya agar bisa dirawat dengan tenang. Izin itu diberikan, dan Aisyah melangkah pergi dengan hati yang berat. Di rumah orang tuanya, kebenaran mulai terkuak. Dari sebuah peristiwa kecil, Aisyah mendengar desis-desis itu untuk pertama kalinya. Dunia seakan runtuh. Tuduhan paling keji ditimpakan pada dirinya. Seorang wanita yang menjaga kehormatan dengan sepenuh jiwa. Tangisnya pecah, demamnya meninggi, dan malam-malamnya dipenuhi doa yang lirih. Kalung yang jatuh itu telah ditemukan. Namun fitnah yang terlepas dari lisan manusia belum menemukan jalannya untuk berhenti. Aisyah kini berdiri di tepi jurang ujian terbesar dalam hidupnya. Ujian yang tidak menuntut kekuatan fisik, melainkan keteguhan iman. Dan sementara langit menunggu waktu untuk berbicara, Aisyah memilih satu sikap, bersabar, dan menyerahkan pembelaannya hanya kepada Allah. Madinah tidak lagi sama. Kota yang biasanya teduh oleh salam dan doa, kini dipenuhi bisik-bisik yang menusuk. Fitnah berjalan dari satu mulut ke mulut, dari satu sudut ke sudut lain, tumbuh seperti api kecil yang dibiarkan menyambar alang-alang kering. Aisyah berada di pusat pusaran itu, namun ia sendiri terbaring lemah. Tidak tahu bahwa kehormatannya sedang digerus oleh kate kota yang kejam. Tubuhnya masih diliputi demam. Setiap bangun, kepalanya terasa berat, dadanya sesak. Namun yang lebih menyakitkan dari sakit fisik adalah perubahan suasana. Rasulullah tetap datang menjenguk, tetapi kunjungan itu singkat dan sunyi. Tidak ada sentuhan lembut yang biasa. Tidak ada doa panjang yang menenangkan. Hanya pertanyaan singkat tentang keadaan, lalu kepergian yang terasa dingin. Aisyah merasakan jarak yang asing di rumah yang dulu penuh kehangatan. Ia tidak berprasangka buruk. Dalam hatinya, ia masih berbaik sangka. Ia mengira Rasulullah sedang memikul beban umat yang berat, atau sekadar lelah oleh urusan yang tak ada habisnya. Namun perasaan itu terus menggerogoti. Ada sesuatu yang berubah, dan Aisyah tidak tahu apa penyebabnya. Di malam hari ia menangis pelan.
menahan agar suaranya tidak terdengar orang lain. Di luar sana, sebagian orang membicarakan sesuatu yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Ada yang sekadar ikut arus, ada pula yang sengaja meniupkan api. Bahkan beberapa lisan yang dikenal baik sempat tergelincir tanpa menyadari dampak ucapannya. Fitnah itu tidak hanya menyerang Aisyah, tetapi juga mengguncang rumah tangga Rasulullah dan ketenangan kota Madinah. Rasulullah sendiri berada dalam ujian yang berat. Beliau adalah seorang suami yang mencintai istrinya, sekaligus seorang nabi yang harus menjaga keadilan dan menunggu petunjuk dari langit. Wahyu tidak kunjung turun. Hari-hari berlalu dalam penantian yang menyiksa. Beliau bertanya kepada sebagian sahabat, mendengar pandangan mereka bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Hatinya berkecamuk antara cinta, amanah, dan tanggung jawab kenabian. Aisyah merasakan dampak dari penantian itu. Rumah yang dulu menjadi tempat paling aman, kini terasa asing. Ia merasa sendirian di tengah keramaian. Akhirnya, dengan suara yang lemah namun tegas, ia meminta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ia berharap di sana ia bisa dirawat dan mungkin menemukan ketenangan. Rasulullah mengangguk. Tidak ada larangan, tidak ada pertanyaan panjang. Izin itu diberikan, dan Aisyah melangkah pergi dengan hati yang perih. Di rumah ayah dan ibunya, Aisyah masih belum mengetahui sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu ada sesuatu yang besar, sesuatu yang kelam, yang membuat semua orang berjalan di atas ujung kaki. Hingga suatu hari, sebuah percakapan kecil membuka tabir yang selama ini tertutup rapat. Dari situlah, kata-kata yang selama ini beredar akhirnya sampai ke telinganya. Saat kebenaran itu terungkap, dunia Aisyah runtuh seketika. Tuduhan yang ia dengar begitu hina, hingga lidahnya keluh untuk mengulanginya. Ia tidak percaya bahwa namanya, yang selama ini dijaga dengan penuh kehormatan, kini disebut-sebut dengan cara yang begitu kejam. Demamnya kembali meninggi, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Malam-malam berikutnya diisi dengan air mata. Aisyah menangis hingga merasa hatinya akan pecah. Ia tidak tahu harus mengadu kepada siapa selain Allah. Ia adalah seorang gadis muda yang menghadapi fitnah satu kota. Bahkan, orang-orang terdekatnya pun tak mampu berkata banyak. Dalam kesunyian itu, Aisyah belajar bahwa ujian iman tidak selalu datang dalam bentuk pedang atau perang. Kadang ia datang sebagai keraguan, kesepian, dan penantian panjang tanpa jawaban. Dan di tengah rumah yang terasa dingin itu, Aisyah berdiri di ambang keputusan terbesar dalam hidupnya. Apakah ia akan runtuh oleh kata-kata manusia, atau bertahan dengan keyakinan bahwa langit tidak akan diam selamanya? Kebenaran itu akhirnya datang, bukan lewat pengumuman besar, melainkan melalui percakapan kecil yang tak disengaja. Suatu hari, Aisyah mendengar ibunya menegur seorang wanita yang tersandung dan melaknat anaknya sendiri. Teguran itu dibalas dengan kalimat yang membuat dada Aisyah bergetar. Ia disebut-sebut dalam tuduhan yang selama ini beredar. Aisyah terdiam, dunia seakan berhenti bergerak. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari demam yang belum sepenuhnya reda. Dengan suara gemetar, Aisyah bertanya, apa yang dimaksud? Maka diceritakanlah semua yang selama ini dibicarakan orang-orang. Setiap kalimat terasa seperti pisau. Tuduhan paling hina dilontarkan atas namanya, atas kehormatan yang ia jaga sejak kecil. Seketika, tubuhnya lemas, demamnya melonjak, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Malam itu, Aisyah menangis hingga merasa tangisnya akan membelah hatinya sendiri. Hari-hari berikutnya, ia lalui dalam keadaan lemah dan sedih. Rumah orang tuanya dipenuhi keheningan. Ayah dan ibunya ikut menangis, namun tak mampu memberi jawaban. Mereka tahu, ini bukan sekadar persoalan keluarga. Ini adalah ujian yang melibatkan kehormatan rumah kenabian. Dan selama wahyu belum turun, tidak ada satupun yang berani memastikan kebenaran dengan suara lantang. Suatu hari, Rasulullah datang. Ini adalah pertama kalinya beliau duduk lama di dekat Aisyah sejak fitnah itu bergulir. Suasana ruangan terasa berat. Beliau membuka pembicaraan dengan menyebut nama Allah dan bersaksi atas keesaannya. Lalu, dengan suara yang tenang namun berat, beliau menyampaikan apa yang telah didengar. Jika Aisyah bersih, Allah pasti akan membebaskannya. Namun, jika ia terlanjur berbuat salah, maka pintu taubat selalu terbuka. Kalimat itu menyambar seperti petir. Aisyah terdiam. Air matanya yang mengalir deras seketika berhenti, bukan karena lega, tetapi karena terkejut dan kecewa. Bahkan suaminya,
orang yang paling ia cintai, kini berdiri menunggu kejelasan dari langit. Aisyah menoleh kepada ayah dan ibunya, berharap mereka akan berbicara, menjelaskan, atau setidaknya membela. Namun mereka hanya terdiam, tenggelam dalam tangis. Di ruangan itu, Aisyah merasa sendirian. Ia masih muda, tubuhnya lemah oleh sakit, dan namanya dihancurkan oleh fitnah satu kota. Namun, di titik paling rendah itu, sesuatu bangkit di dalam dirinya. Bukan amarah, bukan pula keputusasaan, melainkan keteguhan iman. Ia menyadari bahwa jika ia bersumpah dengan kata-kata, orang-orang tetap tidak akan percaya. Maka ia memilih satu jalan. Dengan suara yang pelan namun tegas, Aisyah berkata bahwa ia hanya akan mengucapkan apa yang pernah diucapkan oleh ayah Nabi Yusuf. Kesabaran yang baik adalah pilihannya, dan kepada Allah sajalah ia memohon pertolongan atas apa yang mereka tuduhkan. Setelah itu, ia memalingkan wajahnya dan berbaring. Ia menyerahkan sepenuhnya urusannya kepada Allah tanpa sisa. Ruangan itu menjadi sunyi. Rasulullah masih duduk, menunggu. Dan sebelum beliau beranjak, sesuatu terjadi. Wajah beliau berubah. Keringat bercucuran dari dahinya meski udara tidak panas. Semua yang hadir merasakan beratnya suasana. Mereka tahu, inilah tanda turunnya wahyu. Di saat semua hati dipenuhi kecemasan, Aisyah justru tenang. Ia berkata dalam hatinya bahwa ia tidak takut. Ia tahu dirinya bersih, dan Allah Maha Lembut. Beberapa saat kemudian, Rasulullah tersenyum. Senyum yang membawa kelegaan. Beliau mengucapkan kalimat yang mengangkat beban dari dada semua orang. Allah telah membebaskan Aisyah dari tuduhan itu. Langit akhirnya berbicara, dan kebenaran berdiri tegak. Namun bagi Aisyah, momen itu bukan sekadar kemenangan. Ia telah melewati ruang sidang paling berat. Bukan di hadapan manusia, melainkan di dalam hatinya sendiri. Dan dari ujian itu, ia keluar dengan iman yang lebih kokoh. Siap melangkah ke babak berikutnya dalam hidupnya yang tidak pernah sederhana. Ketika wahyu itu selesai diturunkan, suasana rumah berubah seketika. Beban yang menggantung selama berhari-hari runtuh dalam satu kalimat. Rasulullah mengangkat wajahnya dengan senyum yang membawa kelegaan, lalu menyampaikan kabar yang dinanti seluruh Madinah. Allah telah membebaskan Aisyah dari segala tuduhan. Kebenaran tidak datang dari pembelaan manusia, tetapi dari langit yang tidak pernah tidur. Ibu Aisyah bergegas mendekat dan memintanya bangkit untuk berterima kasih kepada Rasulullah. Namun Aisyah dengan hati yang penuh keyakinan menjawab dengan tenang, ia tidak akan bangkit untuk memuji siapapun selain Allah. Dialah yang menurunkan kesuciannya, dialah yang mengembalikan kehormatannya. Kalimat itu bukan kesombongan, melainkan pengakuan iman. Aisyah tahu, jika bukan karena pertolongan Allah, tak satu pun manusia mampu membersihkan namanya. Ayat-ayat yang turun menjadi pembelaan abadi. 10 ayat itu dibacakan dan akan terus dibaca hingga hari kiamat. Bukan hanya membersihkan Aisyah, tetapi juga menetapkan prinsip besar tentang kehormatan, adab, dan bahaya lisan. Fitnah yang semula beredar tanpa kendali, kini terhenti. Kota yang sebelumnya berisik mendadak sunyi. Dunia terdiam karena langit telah berbicara. Namun pembebasan itu tidak menghapus luka begitu saja. Aisyah telah melewati hari-hari yang panjang dalam sakit dan kesepian. Ia telah merasakan pahitnya dituduh tanpa bukti dan ditinggalkan dalam penantian. Meski namanya dipulihkan, bekas ujian itu tertinggal di dalam jiwa. Dari sini, Aisyah belajar bahwa kemuliaan seringkali lahir dari penderitaan yang tidak terlihat. Rasulullah pun merasakan kelegaan yang mendalam. Penantian yang menyiksa berakhir. Rumah kembali hangat, namun kini dengan kesadaran yang lebih dewasa. Hubungan mereka tidak hanya diikat oleh cinta, tetapi juga oleh pengalaman berat yang menempa keduanya. Aisyah tidak lagi sekadar istri yang manja, dan Rasulullah tidak hanya suami yang melindungi. Mereka adalah dua insan yang diuji bersama dan dimenangkan oleh iman. Di Madinah, dampak wahyu itu terasa luas. Orang-orang yang sempat tergelincir lidahnya menyesal. Pelajaran besar ditegakkan. Tuduhan tanpa bukti bukan perkara ringan. Kehormatan seorang mukmin bukan mainan kata. Aisyah, tanpa berpidato dan tanpa menuntut, telah menjadi pusat pembelajaran moral bagi satu generasi. Sejak hari itu, Aisyah berdiri dengan keteguhan baru. Ia tahu bahwa ujian bisa datang kapan saja, bahkan kepada orang yang paling dekat dengan kebenaran. Namun ia juga tahu bahwa kesabaran yang baik
bukan sikap pasif. Kesabaran adalah keyakinan aktif bahwa Allah akan bertindak pada waktu yang tepat, dan ia telah menyaksikannya sendiri. Fitnah yang hampir merobohkan rumah kenabian justru meninggikan derajat Aisyah. Ia keluar dari badai itu bukan sebagai korban, tetapi sebagai saksi hidup tentang keadilan ilahi. Namanya kini terikat dengan ayat-ayat suci, dibaca di mimbar-mimbar, di rumah-rumah, dan di hati orang-orang beriman. Namun perjalanan Aisyah belum selesai. Ujian itu menutup satu bab, sekaligus membuka bab lain yang lebih luas. Dari balik tabir, ia akan melangkah ke peran yang lebih besar. Peran sebagai penjaga ilmu, sebagai rujukan umat, sebagai suara yang akan meluruskan dan menerangi. Badai telah berlalu, dan kini saatnya cahaya itu bersinar dengan cara yang berbeda. Setelah badai fitnah mereda, kehidupan Aisyah memasuki fase yang lebih tenang, namun jauh lebih bermakna. Rumah kecil yang menempel pada Masjid Nabawi kembali menjadi ruang belajar yang hidup. Di balik tabir sederhana itu, Aisyah menyimpan harta yang tidak terlihat oleh mata dunia, ilmu. Tahun-tahun bersama Rasulullah telah membentuk ingatan yang tajam, pemahaman yang dalam, dan keberanian untuk berkata benar dengan cara yang tepat. Aisyah tidak hanya mengingat sabda Nabi, ia memahami konteksnya. Ia tahu kapan dan mengapa suatu perintah disampaikan. Ia mengerti peristiwa apa yang melatar belakangi turunnya ayat. Pengetahuan ini membuat jawabannya jernih dan utuh. Ketika para sahabat besar menemui kebuntuan dalam persoalan hukum, mereka tidak ragu mengetuk pintu rumah Aisyah. Dari balik tabir itu, mengalir penjelasan yang mencerahkan, tanpa emosi, tanpa kepentingan pribadi. Keistimewaan Aisyah terletak pada keberaniannya meluruskan. Jika ada riwayat yang keliru atau pemahaman yang tidak tepat, ia menyampaikannya dengan tegas, namun beradab. Ia tidak merendahkan, tidak pula meninggikan diri. Ia hanya menjaga amanah ilmu. Sikap ini membuatnya dihormati, bahkan oleh mereka yang lebih tua dan lebih dahulu memeluk Islam. Aisyah menjadi rujukan bukan karena status, tetapi karena ketepatan. Selama hidup bersama Rasulullah, Aisyah menyerap ribuan hadis. Ia meriwayatkan tentang tata cara ibadah, tentang etika rumah tangga, tentang kelembutan Nabi di ruang privat yang tidak disaksikan orang banyak. Tanpa riwayat-riwayat itu, umat akan kehilangan sisi kemanusiaan dari sosok Rasulullah. Aisyah menjaga detail-detail kecil yang justru menjadi panduan hidup paling dekat dengan keseharian manusia. Ilmunya tidak terbatas pada hadis. Aisyah memahami fikih, ilmu waris yang rumit, sejarah Arab, dan syair-syair lama. Ia bahkan dikenal memahami dasar-dasar pengobatan yang berlaku di zamannya. Kombinasi ini membuat jawabannya menyeluruh. Ia tidak hanya menyebut hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi manusia yang akan menjalankannya. Para penuntut ilmu datang dari berbagai penjuru, dari Kufah, Basra, Syam, hingga Mesir. Mereka duduk dengan penuh hormat, mendengarkan suara yang keluar dari balik tabir. Aisyah mengajar tanpa mimbar tinggi, tanpa pengawal. Ia tidak mencari popularitas. Ia hanya menjalankan peran yang telah disiapkan Allah sejak masa kecilnya. Di usia yang relatif muda, Aisyah telah menjadi mercusuar ilmu. Ia membuktikan bahwa kecerdasan perempuan bukan pengecualian, melainkan potensi yang harus diberi ruang. Dari rumah kecil itu, pemahaman Islam mengalir ke berbagai penjuru dunia. Ilmu yang ia sampaikan menjadi fondasi bagi generasi setelahnya. Namun di balik kejernihan ilmunya, Aisyah tetap menjaga kerendahan hati. Ia tidak memamerkan apa yang ia tahu. Ia terus belajar, terus bertanya, dan terus beribadah. Bagi Aisyah, ilmu bukan alat untuk berkuasa, tetapi sarana untuk mendekat kepada Allah dan melayani umat. Rumah kecil itu kini bukan sekadar tempat tinggal. Ia telah berubah menjadi perpustakaan hidup umat. Setiap pertanyaan yang dijawab, setiap kesalahpahaman yang diluruskan, menjadi bagian dari warisan yang tidak akan habis oleh waktu. Dan tanpa banyak kata, Aisyah telah menempatkan dirinya sebagai penjaga pengetahuan yang akan terus hidup. Bahkan setelah tubuhnya kelak kembali ke tanah, awan mendung menyelimuti Madinah pada tahun ke-11 Hijriah. Sakit yang bermula dari rasa pening berubah menjadi demam yang membakar. Tubuh Rasulullah melemah hari demi hari. Panasnya terasa bahkan dari balik selimut. Dalam kondisi itu, beliau tetap berusaha adil menggilir istri-istrinya, meski setiap langkah terasa berat. Namun, hati manusia tidak bisa menyembunyikan keinginan terdalamnya. Berkali-kali beliau bertanya dengan suara lemah, di rumah siapa beliau akan dirawat esok hari. Para istri beliau memahami isyarat itu. Mereka tahu ada satu tempat yang paling menenangkan hati Rasulullah. Dengan lapang dada,
Mereka mengizinkan beliau dirawat dimanapun beliau kehendaki. Pilihan itu jatuh pada rumah Aisyah, rumah kecil yang menempel pada masjid, tempat wahyu sering turun, tempat tawa dan doa pernah bertaut. Di sanalah Aisyah bersiap menanggung hari-hari paling berat dalam hidupnya. Aisyah menjadi perawat yang setia. Ia tidak tidur nyenyak. Setiap keluhan Nabi ia dengar, setiap gerakan kecil ia perhatikan. Ketika Rasulullah mengeluh sakit, Aisyah membacakan iyat-iyat perlindungan, meniupkannya ke tangan beliau, lalu mengusap tubuh beliau dengan tangan Nabi sendiri. Ia tahu, tangan itu lebih diberkahi daripada tangannya. Dalam kesunyian malam, ia mendengar rintihan lirih tentang beratnya sakarat. Hatinya teriris. Namun ia tetap tegar. Pada suatu pagi, saudara Aisyah datang menjenguk membawa siwak. Aisyah menangkap isyarat halus di mata Rasulullah yang melirik ke arah kayu kecil itu. Dengan lembut, ia bertanya, apakah beliau menginginkannya? Nabi mengangguk lemah. Siwak itu masih keras. Tanpa ragu, Aisyah mengunyah ujungnya, melembutkannya dengan air liurnya, lalu membersihkannya. Setelah itu, ia menyerahkannya kepada Rasulullah. Beliau bersiwak dengan penuh kesungguhan, seakan bersiap menghadap pertemuan yang agung. Sesaat kemudian, tubuh Rasulullah terasa semakin berat. Kepala beliau bersandar tepat di antara dagu dan dada Aisyah. Aisyah menahan beban itu dengan cinta, mendekatkan telinganya untuk mendengar bisikan terakhir. Mata Nabi terangkat, menatap sesuatu yang tak terlihat oleh manusia biasa. Bibir beliau bergerak, mengulang satu doa pilihan, permohonan untuk dipertemukan dengan teman tertinggi. Kalimat itu terucap perlahan, lalu tangan yang selalu memberi itu terkulai. Nafas berhenti, keheningan memenuhi ruangan. Waktu seakan membeku. Aisyah menatap wajah yang kini tenang, berharap ini hanya pingsan. Namun ia tahu wahyu telah terputus. Malaikat tidak akan turun lagi ke kamar ini. Kesadaran itu menghantamnya pelan namun pasti. Dengan tangan gemetar, Aisyah meletakkan kepala Rasulullah di bantal. Ia bangkit membuka pintu, dan suara tangisnya memecah sunyi Masjid Nabawi. Kabar itu menyebar cepat. Madinah terguncang. Ada yang tak percaya, ada yang terpaku, ada yang jatuh tersungkur. Namun di dalam kamar kecil itu, Aisyah memeluk satu kenyataan yang tak bisa ditawar. Ia adalah orang yang menampung hembusan nafas terakhir Rasulullah. Nafas itu masih terasa hangat di kulit lehernya. Kenangan itu akan tinggal selamanya. Di usia yang sangat muda, Aisyah kehilangan suami, guru dan nabinya sekaligus. Dunia seolah berhenti berputar. Namun amanah hidup justru baru saja dimulai. Kepergian Rasulullah meninggalkan sunyi yang tak terlukiskan. Madinah terasa gelap, seolah matahari enggan terbit. Aisyah, yang baru berusia belasan tahun, kini menyandang gelar besar yang berat, Ummul Mukminin. Gelar itu bukan kehormatan kosong, melainkan amanah seumur hidup. Sejak hari itu, ia diharamkan menikah lagi. Rasulullah adalah suami pertamanya, dan suami terakhirnya. Dunia Aisyah seakan berhenti, namun waktu tidak memberi ruang untuk lama terjatuh. Hari-hari awal pasca wafat Nabi dipenuhi duka kolektif. Bilal tidak sanggup lagi mengumandangkan azan. Setiap kali menyebut nama Rasulullah, suaranya tercekik tangis dan membuat seluruh kota menangis bersama. Di rumah kecil itu, Aisyah hidup berdampingan dengan makam suaminya. Ia keluar masuk kamar dengan perasaan yang campur aduk. Rindu, kehilangan, dan tanggung jawab bertaut menjadi satu. Tak lama kemudian, ujian lain menyusul. Abu Bakar, ayah sekaligus penopang jiwanya, wafat setelah masa kekhalifahan yang singkat. Aisyah kembali kehilangan pilar hidupnya. Kini ia benar-benar sendirian, namun tidak sepi. Di masa pemerintahan Umar, Islam meluas dengan cepat. Harta dari Persia dan Romawi mengalir ke Madinah. Umar sangat menghormati Aisyah dan menjadikannya rujukan dalam persoalan-persoalan sulit. Ia menetapkan tunjangan besar bagi istri-istri Nabi, termasuk Aisyah. Namun kekayaan tidak pernah menetap di tangannya. Aisyah hidup dalam zuhud yang nyata. Suatu hari, karung-karung dirham datang ke rumahnya. Ia duduk membagikannya kepada fakir miskin, janda, dan anak yatim hingga tak tersisa. Menjelang berbuka puasa, pembantunya bertanya, mengapa tidak menyisakan sedikit untuk membeli makanan? Aisyah tersenyum lembut dan berkata, seandainya diingatkan lebih awal, tentu ia sisakan. Perutnya sendiri sering ia lupakan demi mengenyangkan umat. Masa damai itu tidak berlangsung lama. Fitnah besar kembali mengguncang umat di akhir masa kekhalifahan Utsman. Pemberontak mengepung rumah khalifah,
dan darah tumpah di atas mushaf Al-Quran. Aisyah yang saat itu berada di Mekah untuk haji, menerima kabar itu dengan duka mendalam. Hatinya berteriak menuntut keadilan, bukan ambisi politik, melainkan nurani seorang ibu yang melihat darah dizalimi tanpa hukum. Dengan niat islah dan menuntut qisas, Aisyah bergerak bersama sejumlah sahabat. Namun di tengah perjalanan, tanda-tanda peringatan muncul. Ia teringat sabda Nabi tentang anjing yang menggonggong di suatu tempat. Hatinya gelisah dan ingin kembali. Namun, keadaan dan bujukan membuat langkahnya berlanjut. Takdir berkata lain. Kesepakatan damai hampir tercapai, tetapi penyusup memicu kekacauan. Pecahlah perang Jamal. Di tengah pertempuran, Aisyah berada dalam tandu, menyeru agar umat berhenti. Suaranya tenggelam oleh dentang pedang. Banyak nyawa melayang untuk melindunginya. Ketika unta itu dilumpuhkan, pertempuran berhenti. Ali mendekat dengan hormat, menenangkan, dan memastikan Aisyah dipulangkan dengan mulia. Perang itu menjadi luka terdalam di hati Aisyah. Ia menyesal seumur hidup. Setiap kali membaca ayat tentang tetap di rumah, air matanya tumpah. Ia berkata, andai ia wafat bertahan-tahan sebelumnya. Namun, kesalahan ijtihad tidak menghapus kemuliaan. Dari penyesalan itu, Aisyah menarik diri sepenuhnya dari politik. Ia kembali ke perannya yang sejati, ilmu dan ibadah. Luka sejarah mengajarkannya satu hal: niat baik pun bisa berbuah pahit jika takdir berkata lain. Dan dari sanalah Aisyah memilih jalan sunyi yang paling memberi manfaat, menyiapkan warisan yang akan hidup lebih lama dari konflik manapun. Setelah badai besar berlalu, Aisyah memilih jalan yang sunyi namun bercahaya. Ia menarik diri sepenuhnya dari pusaran politik dan kembali ke singgasananya yang sejati, ilmu, ibadah, dan pelayanan umat. Tahun-tahun berlalu, dan rumah kecil itu kembali menjadi tempat orang-orang mengetuk pintu dengan harap. Dari balik tabir, Aisyah menjawab dengan ketenangan yang lahir dari pengalaman panjang, pengalaman cinta, kehilangan, fitnah, dan penyesalan yang telah ditempa oleh iman. Selama puluhan tahun, suaranya menjadi rujukan. Orang-orang datang dari berbagai penjuru untuk bertanya, mencatat, dan belajar. Aisyah menyampaikan hadis demi hadis dengan ketelitian yang luar biasa. Ia tidak sekadar mengulang, tetapi meluruskan pemahaman, menambahkan konteks, dan menjaga makna agar tidak menyimpang. Dari tangannya, ribuan sabda Nabi terjaga. Dari ingatannya, detail-detail kehidupan Rasulullah hidup kembali untuk generasi yang tidak pernah melihat beliau. Kehidupan Aisyah sendiri tetap sederhana. Ketika hadiah besar datang, ia membagikannya hingga habis. Saat berpuasa, ia berbuka dengan apa adanya. Dunia datang menawarkan kemewahan, tetapi ia menolaknya dengan senyum. Ia memiliki dunia di tangannya, namun tidak pernah meletakkannya di hati. Zuhudnya bukan sikap berpura-pura, melainkan pilihan sadar untuk menjaga kebebasan jiwa. Di usia senka, tubuh Aisyah mulai melemah. Nafasnya lebih pendek, langkahnya lebih pelan. Suatu hari, seorang sahabat datang menjenguk dan memuji kemuliaannya kedudukannya di sisi Nabi, pembelaan langit atas kesuciannya. Mendengar itu, Aisyah menangis. Ia tidak merasa pantas dipuji. Rasa takutnya kepada Allah begitu besar. Ia berharap menjadi hamba yang dilupakan, bukan tokoh yang diagungkan. Kerendahan hati itu adalah mahkota terakhir yang ia kenakan. Ketika saatnya mendekat, Aisyah menyampaikan wasiat dengan jelas. Ia menolak dimakamkan di kamarnya meski tempat itu tersedia. Ia tidak ingin dianggap suci selamanya. Ia memilih beristirahat bersama saudari-saudarinya, istri-istri Nabi yang lain. Ia meminta pemakaman sederhana dilakukan di malam hari tanpa kemegahan yang menyulitkan orang banyak. Ia ingin pergi sebagai Aisyah, hamba Allah, bukan sebagai simbol kekuasaan atau konflik masa lalu. Malam itu, kota tidak benar-benar tidur. Kabar kepergiannya menyebar cepat. Orang-orang keluar dengan mata basah, berjalan dalam sunyi yang dipenuhi doa. Di pemakaman Baqi, tanah menyambut jasad yang telah lama mengabdikan diri. Tangis pecah bukan karena kehilangan tokoh semata, tetapi karena seorang ibu umat telah pulang. Sejarah mencatat, jarang ada pemakaman malam yang dihadiri sebanyak itu. Namun kisah Aisyah tidak berhenti di sana. Ia hidup setiap kali seseorang belajar tentang ibadah dengan benar. Ia hadir ketika rumah tangga dijalani dengan lembut dan adil. Ia menyapa ketika ilmu dijaga dengan amanah dan keberanian untuk meluruskan kesalahan. Warisannya mengalir, melintasi abad demi abad, menghidupkan hati-hati yang mencari kebenaran. Aisyah telah pergi,
tetapi jejaknya tertinggal dalam cara umat memahami agama utuh, manusiawi, dan penuh kasih. Dari dirinya kita belajar bahwa kecerdasan adalah pilar peradaban, bahwa kesabaran adalah kekuatan, dan bahwa ujian paling kejam pun bisa menjadi tangga menuju kemuliaan. Di Baki, tubuhnya beristirahat. Di dunia, ilmunya tetap berjalan. Dan di langit, namanya telah lama dikenal.